Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 15 September 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website berita jakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Night at the Library di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng disambut antusias warga. Lebih dari 900 orang menghadiri acara yang digelar mulai pukul 18.30 hingga 9 malam. Acara yang menyuguhkan talk show dan hiburan ini dinilai memberi dampak positif peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Selain berfungsi sebagai ruang publik yang memadukan literasi, seni dan budaya, kegiatan ini juga menjadi inovasi untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai magnet literasi dan kultur kota Jakarta. Kemudian ada informasi, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Utara menggelar kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di 60 sekolah TK dan PAUD. Sebanyak 1.200 paket gemar ikan berupa olahan ikan bergizi didistribusikan mulai akhir Agustus hingga 12 September 2025. Program ini bertujuan menanamkan kebiasaan konsumsi ikan sejak usia dini untuk memenuhi asupan gizi dan mencegah stunting, sekaligus mendorong peran aktif orang tua dan sekolah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak. Selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengajak warga mewujudkan Jakarta yang sehat, tangguh dan berdaya melalui gerakan Jakarta Berjaga. Program Jakarta Berjaga adalah bukti nyata bahwa dari anak muda hingga ASN siap membangun budaya hidup sehat, aktif dan produktif. Gerakan ini terintegrasi dengan program digital Jakstar untuk memotivasi kaum muda menjalani gaya hidup sehat. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website berita jakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Untuk mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba penggunaan satu lajur gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis. Uji coba ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 dan dilakukan saat jam sibuk. Uji coba rekayasa lalu lintas untuk menggratiskan kendaraan masuk ke gerbang tol Fatmawati 2 akan dilakukan mulai tanggal 15 hingga 19 September 2025 pada pukul 5 sore hingga 8 malam. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengurai titik kemacetan yang kerap terjadi akibat adanya proyek galian di jalan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatur kembali arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang. Untuk menambah kapasitas di Jalan RA Kartini dari arah Fatmawati menuju Lebak Bulus, akan dilakukan penggunaan satu lajur paling kiri gerbang tol Fatmawati 2 hingga Opram Lebak Bulus secara gratis, khusus untuk kendaraan roda 4. Selain itu, ada rekayasa lalu lintas dengan penutupan beberapa U-turn, di antaranya U-turn barat sebelum Simpang Fatmawati yang dialihkan ke U-turn Simpang Susun Antasari. Akses lajur kiri ke lajur kanan sebelum Point Square juga ditutup, dialihkan ke putaran balik di depan gedung FedEx. Mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian Sumber Daya Air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Pramono pun akan membuat solusi mengurai kemacetan secara permanen di Jalan TB Simatupang setelah pengerjaan proyek galian yang sudah ada selesai dilakukan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan situasi kasus campak di Jakarta masih dalam kondisi terkendali. Namun antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah penularan campak dari luar Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah mengambil langkah antisipasi cepat untuk mencegah penyebaran virus campak.
Dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tercatat sudah ada 218 kasus campak dan 63 kasus rubella yang terkonfirmasi sejak Januari hingga September 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, besaran angka kasus dibandingkan tahun lalu masih relatif sama. Antisipasi dilakukan untuk mencegah adanya penularan virus dari luar Jakarta. Tapi besaran angkanya dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya relatif hampir sama. Kami sudah berusaha untuk memotong penularan dan sebagainya. Kalau melihat sampai dengan hari ini, memang yang terjadi campak yang kami khawatirkan kalau kemudian dari luar masuk ke Jakarta. Tetapi kalau per hari ini di Jakarta tidak ada peningkatan. Untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan respon penanggulangan melalui program ORI atau Outbreak Response Immunization. Pelaksanaan imunisasi ORI ini diprioritaskan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, dengan target sasaran imunisasi mencapai 9.000 anak dengan cakupan yang sudah mencapai 77,22%. Masyarakat juga diimbau untuk segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika belum mendapatkan imunisasi campak ataupun ada gejala penyakit ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Kabar gembira bagi para pencari kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Job Fair pada 16 hingga 17 September 2025 di Gelanggang Remaja Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan perusahaan dari berbagai sektor industri akan membuka ribuan lowongan kerja. Acara ini gratis, terbuka untuk umum, serta memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Pencari kerja juga dapat mengikuti secara daring melalui laman jobfair.kemenaker.go.id sejak 11 hingga 17 September 2025. Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 16 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cedi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.